Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus yang selama ini kalian tunggu. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, sudah banyak pertanyaan di masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat Subang yang menanti penangkapan pelaku pembunuhan ibu dan anak. Ditemukan tidak bernyawa di dalam mobil yang terparkir di rumahnya. Hingga akhirnya kasus pembunuhan ini pun terungkap kebenarannya. Bagaimana kronologi kasus yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Guys, pada awal kisah, gua akan sedikit bercerita awal mulanya terjadi pembunuhan ini. Semua berawal pada sebuah keluarga yang berada di Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Di rumah tersebut tinggallah sepasang suami istri bernama Yosef dan Tuti Suwartini berusia 55 tahun. Mereka pun telah dikaruniai 2 orang anak bernama Yoris dan Amalia Mustika Ratu berusia 23 tahun. Keluarga mereka pun bisa dikatakan sangat harmonis. Namun diketahui jika Yosef ini telah memiliki istri muda yang bernama Mimin yang sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 7 pagi. Pagi itu Yosef baru saja pulang dari luar kota, tiba di rumah Tuti, istri pertamanya. Sang suami pun merasa aneh lantaran mendapati rumah dalam kondisi yang tidak wajar, menemukan rumah yang sangat berantakan dan terlihat banyaknya ceceran darah mulai dari dapur hingga ke arah belakang mobil Toyota Alphard milik istrinya. Yosef yang curiga telah terjadi sesuatu kepada anak dan istrinya terus mencari di mana keberadaan mereka. Lalu Yosef pun melihat di depan portal rumahnya terdapat adanya jejak rem ban mobil. Yosef mengira jika Tuti dan Amel telah diculik. Dalam kondisi panik, Yosef bertemu dengan Ujang, seorang pembersih jalanan. Yosef mengatakan jika rumahnya dalam kondisi yang sangat berantakan. Ujang bergegas menuju rumah dari Yosef dan setibanya di rumah, Ujang melihat ada darah di pintu belakang rumah. Ujang bergegas menuju rumah Dede, seorang ketua RT. Lalu keduanya kembali mendatangi rumah dari Yosef. Setelah keduanya melakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan itu terlihatlah ada kaki dari dalam mobil. Sontak, Dede dan Ujang segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Ternyata pada saat pelaporan itu, Yosef sudah berada di kantor polisi. Setelah Yosef melaporkan keadaan rumah yang ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar, Yosef pun kembali ke rumah bersama dengan polisi. Dan Amel dan Tuti ditemukan dalam bagasi mobil dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa, dengan kondisi hanya berpakaian setengah badan saja, dan ditemukan luka di sebagian tubuhnya. Sontak temuan itu pun membuat keluarga menangis histeris, tidak menyangka jika Tuti dan Amel pergi dengan cara yang mengerikan. Dari temuan ini, polisi langsung melakukan investigasi dan olah TKP. Setelah itu, membawa tubuh Tuti dan Amel ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi Bandung, Jawa Barat guna dilakukan proses otopsi. Jika melihat dari temuan awal, diduga kuat Amel dan Tuti ini merupakan korban pembunuhan, dan polisi masih mendalami penyelidikan guna bisa mengungkap kasus tersebut. Dugaan pada motif pembunuhan ini adalah mengenai yayasan keluarga. Diketahui jika yayasan tersebut dikelola oleh anak sulungnya yang bernama Yoris. Selain itu, Amalia dan ibunya Tuti turut andil dalam keberlangsungan yayasan tersebut sebagai seorang bendahara dan sekretaris dengan kinerja mereka yang dinilai cukup baik. Sebelum Amel dan Tuti ini terlibat di dalam yayasan keluarga, ternyata Mimin pun sudah menjabat terlebih dahulu. Namun pada saat masa jabatan Mimin, perekonomian yayasan pun sering mengalami kemunduran.
yang membuat posisinya digantikan. Dan motifnya adalah dendam. Polisi segera memeriksa saksi yang terkait pada kasus tersebut. Mimin sendiri, istri kedua dari Yosef, sempat menjalani pemeriksaan selama 10 jam lamanya, mulai dari jam 11 siang hingga jam 21.00 malam harinya. Akan tetapi, Mimin membantah itu semua. Dia mengatakan jika hubungannya dengan korban berjalan baik-baik saja. Mimin pun sampai menangis berulang kali dan bersumpah kepada polisi karena merasa tertekan dengan tuduhan terhadap dirinya. Dan polisi pun tidak berhasil menemukan bukti atas keterlibatannya. Hasil otopsi dari pihak rumah sakit mengatakan jika korban Tuti meninggal dunia setelah mengalami beberapa luka penganiayaan, di antaranya retak pada bagian kepala, bibir sobek, dan beberapa luka di bagian tubuhnya yang diduga diserang ketika Tuti sedang tertidur. Sementara Amel meninggal dunia setelah mengalami luka pada bagian tubuhnya yang diduga Amel ini sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya kehilangan nyawanya. Namun sayangnya pihak kepolisian pun masih kesulitan untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku pembunuhan ini dan apa motifnya. Seiring berjalannya waktu dengan kerja keras polisi, pada bulan Desember 2021, pihak kepolisian pun mengeluarkan sketsa dari pelaku pembunuhan. Dalam sketsa wajah yang ditampilkan, terlihatlah sosok pria mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna gelap. Polisi menampilkan bagian rambut belakang dari sketsa wajah pelaku, sempat menimbulkan dugaan jika melihat perawakan dari sketsa wajah tersebut mirip dengan Danu. Namun, polisi pun kembali tidak berhasil menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Selain itu, masih pada tahun 2021, ada sebuah postingan dari seorang wanita yang sempat viral. Dalam video berdurasi 3 menit tersebut, terlihatlah ada seorang wanita mengenakan kerudung berwarna hijau sedang menangis di dalam ruangan. Perempuan itu pun tampak tidak sadar dan mengaku dirasuki arwah Amel. Layaknya berbicara dengan Amel, dicecar dengan berbagai pertanyaan tentang kronologi kejadian pembunuhan di Subang tersebut. Dupi sareng saha? Oh Amel. Subhanallah. Ayah, kenapa jahat? Astagfirullahaladzim, ini Amel yang kasus pembunuhan ibu dan anak. Ini Amelia ya? Subhanallah. Iya, subhanallah. Ayahnya itu siapa namanya? Ayahnya Yosef. Subhanallah. La ilaha. Sakit udah. Gimana yang teh Amel itu Dipukul sakit ayah. Dipukul. Sama siapa? Ayah. Memasuki tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Agustus 2022, polisi melakukan penangkapan kepada seorang pria yang diduga terkait dengan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang. Pria ini pun dicurigai telah berada di TKP pada saat kejadian itu terjadi. Pria tersebut ditangkap di Jakarta Utara, tepatnya Muara Angke. Diketahui jika dirinya berprofesi sebagai ABK kapal. Namun setelah menjalani pemeriksaan, pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tidak terbukti terlibat atas kematian ibu dan anak di Subang. Akhirnya pria itu pun dibebaskan oleh pihak kepolisian. Tidak ada kejelasan dan perkembangan dalam penyelidikan polisi. Garis polisi yang terpasang sejak 18 Agustus 2021 di TKP akhirnya dilepas. Bahkan memasuki tahun 2023, kasus ini pun tetap menjadi misteri. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, dalam perjalanan panjang kasus pembunuhan yang sudah hampir berjalan 2 tahun ini, polisi sudah memeriksa ratusan alat bukti serta ratusan saksi. Secara keseluruhan, Polda Jabar telah melakukan olah TKP sebanyak 5 kali, otopsi 2 kali, memeriksa 121 saksi,
serta 261 alat bukti, termasuk memeriksa CCTV yang berada di 40 hingga 50 titik lokasi sepanjang 50 km. Namun pada tahun 2023 belakangan ini, sekitar 3 bulan terakhir, tepatnya pada bulan Juli 2023 hingga September 2023, polisi kembali mendalami kasus tersebut. Saksi-saksi termasuk orang yang dicurigai kembali diperiksa. Bukti digital mulai dari riwayat ponsel hingga CCTV kembali dicek ulang. Akhirnya pengakuan pun mulai terungkap oleh Danu, keponakan dari Tuti, pada awal Oktober 2023 yang lalu. Danu mengatakan jika benar dia telah membantu aksi pembunuhan atas Tuti dan Amel sepupunya itu. Namun dia pun menjelaskan jika dirinya bukanlah seorang eksekutor dari kejadian tersebut, melainkan Yosef, paman dari Danu, yang merupakan dalang pembunuhan. Di dalam pengakuan Danu, kejadian berawal pada tanggal 17 Agustus 2021. Danu yang sedang main game di warnet mendadak dihubungi Yosef untuk membantunya. Danu pun menuruti perintah dari sang paman dan segera pulang dari warnet menuju ke rumahnya yang lokasinya tidak jauh dari rumah Tuti. Tidak berselang lama, Danu pun menghampiri Yosef yang sedang makan di pecel lele. Kala itu, Danu sempat bertanya kepada Yosef soal perintah apa yang harus dia jalankan. Namun, Yosef hanya menjawab, "Udah, bantuin saya saja. Pokoknya tenanglah Danu." Kemudian saat tiba di rumah Amel dan Tuti, Danu disuruh oleh Yosef untuk berjaga di luar. Sekitar pada jam 22.00 tanggal 17 Agustus 2021, Danu berdiri di samping garasi rumah Tuti dan Amel, menghadap ke arah jalan sebelah kiri dari garasi. Yosef masuk ke dalam rumah dan tidak berselang lama lampu garasi pun mati. Selang 2 jam kemudian, Danu terkejut kala melihat kedatangan dari Arigi dan Abi, anak dari Mimin. Setelah kedatangan 2 anak Mimin itu, Danu dipanggil oleh Yosef. Dalam suasana rumah yang gelap, Yosef menyuruh Danu untuk mengambil golok di dapur. Kala itu, Danu tidak tahu untuk apa golok itu dipakai oleh Yosef. Dalam kondisi ruangan gelap, hanya dapurlah yang terlihat lampunya menyala. Danu mengambil golok. Lalu golok tersebut diambil oleh Arigi dan Danu kembali diminta untuk berjaga di depan rumah. Beberapa saat kemudian, Danu sangat terkejut ketika mendengar suara teriakan dari sepupunya, yaitu Amel. Sontak saja dirinya pun berlari ke arah kamar Amel. Namun saat tiba di kamar tersebut, Danu melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Danu melihat anaknya Mimin, yaitu Abi, sedang menyiksa Amel. Di samping Amel sudah tergeletak tubuh Tuti yang sudah tidak bernyawa. Seketika Danu pun hanya bisa terdiam dan disuruh untuk membantu menggendong tubuh Tuti ke ruang tamu. Lalu diperintahkan untuk membersihkan noda darah yang tercecer di lantai, serta memasukkan baju-baju ke dalam kamar mandi. Danu mengaku selama ini dirinya merasa tertekan menyembunyikan fakta pembunuhan tersebut. Terlebih 2 minggu yang lalu, dirinya pun sempat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Setelah berdiskusi dengan keluarga dan kuasa hukumnya, Danu pun memutuskan untuk menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, Danu kembali datang ke Polda untuk menyerahkan diri dan meyakinkan polisi jika kronologi tersebut benar adanya. Dari pengakuan itu, akhirnya polisi menetapkan 5 orang tersangka pembunuhan, yaitu M. Ramdhanu alias Danu, keponakan dan sepupu korban; Yosef Hidayah, suami dan ayah korban; Mimin, istri muda dari Yosef; Arigi Reksa Pratama, anak tiri Yosef; dan Abi, anak tiri Yosef. Melalui kuasa hukumnya, Danu mengajukan diri menjadi Justice Collaboration untuk bisa membongkar kasus tersebut. Meskipun sudah ada pengakuan dari Danu, namun Yosef bersama dengan Mimin dan kedua anak tirinya
tetap membantah terlibat atas pembunuhan kepada Tuti dan Amel. Namun pihak kepolisian menemukan adanya bukti yang sangat kuat untuk menetapkan kelimanya menjadi tersangka pembunuhan. Salah satu bukti kuat yang ditemukan oleh polisi adalah temuan bercak darah di bajunya Yosef. Bercak darah yang ditemukan oleh polisi sesuai dengan pengakuan dari Danu yang melihat Yosef mengenakan baju yang sama ketika mengeksekusi istri dan anaknya. Sehingga untuk sementara Yosef dan Danu dilakukan penahanan dan Mimin bersama dengan kedua anaknya dibebaskan oleh polisi setelah menjalani pemeriksaan dan masih menunggu hasil ke depan dari penyelidikan polisi. Kasus ini sedang berjalan di ranah pihak kepolisian dan polisi pun masih terus mendalami penyelidikan guna mencari bukti dan petunjuk yang baru atas keterlibatan Mimin bersama dengan kedua anaknya. Jika di dalam penyelidikan polisi menemukan adanya bukti, maka Mimin dan kedua anaknya pasti ditahan. Dan kelima dari tersangka ini akan dijerat pasal 340 dengan pidana maksimal yaitu pidana mati. Cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Mau sampai kapan pelaku kejahatan menyembunyikan kejahatannya itu? Mungkin saja bisa selamat dari dunia, namun tidak akan selamat dari akhirat. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?